Gajinya berapa ya? Enak ngomongnya atau nggak enak? 4 juta lebih dikit. 4 juta lebih dikit. Ini berkaitan dengan apa yang Anda lakukan, karena saya harus menakar-nakar berapa gaji Anda ini ya. Nah, ketika Anda dalam posisi yang menurut saya masih juga sulit secara ekonomi, saya dengar Anda sudah tergerak hatinya untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu bersekolah, betul? Demikian Bang Adi yang saya lakukan. Itu tahun berapa Anda mulai tergerak hatinya? Sejak tahun 2007 itulah saya mulai merintis. Pada saat itu pangkat Anda apa? Abribtu. Gaji berapa? Gaji 1 juta sekian. Dengan gaji 1 juta saya membayangkan kan Anda, maaf ya, tetap kurang untuk membiayai keluarga. Waktu itu sudah menikah belum? Sudah, anak 1. Nah, apalagi? Tapi Anda kok nekat berpikir mau bantu anak orang lain. Untuk diri Anda sendiri saya ragu itu cukup. Ya, itu terbesit di keluarga saya dan istri, hidup kita itu berguna bagi orang lain aja. Ya. Tapi kan kalau ngukur-ngukur gaji kan harusnya nggak mampu Anda. Tapi saya punya keyakinan dan saya yakini matematika Allah itu berbeda dengan matematika kita ketika sudah seperti itu. Jadi Anda mengatakan bahwa saya ini bodoh gitu ya. Siap. Tapi pertama kali apa yang mendasari Anda untuk menolong anak-anak ini? Ketika saya ngambil S1. S1? Siap. Gajinya berapa tadi? Gaji saya waktu itu 600 Bang. 600? 600 ribu, istri gaji 250. Oke, anak 1. Anak masih masih kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil, ya. Oke. Masih kecil. Dan itu Anda kuliah lagi? Kuliah S1. Kuliah apa ya? STHI, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia. Oke, jadi Anda sarjana sekarang ini? Siap, demikian Bang Andi. Sarjana hukum? Siap. Saya aja belum. Menarik ya. Ini menunjukkan bahwa Anda menganggap pendidikan itu penting ya. Siap, betul. Siap. Tapi sebelum di situ, mari kita simak tayangan berikut ini. Menjadi penolong bagi sesama yang tidak mampu. Itulah ungkapan yang tepat untuk Brigadir Rohmat Trimarwoto. Rohmat, yang sehari-harinya bertugas di kantor Brimob Madiun ini, adalah seorang anggota Data Semen C, Satuan Brimob Polda Jatim. Walaupun dirinya berprofesi sebagai polisi, namun siapa sangka dirinya mempunyai hati yang sangat mulia. Di rumahnya, Rohmat mempunyai banyak anak asuh. Anak-anak asuhnya banyak berasal dari jalanan, yatim piatu, dan anak yang diterlantarkan orang tuanya. Ia mengasuh untuk mengembangkan prestasi dan melanjutkan sekolah anak-anak tersebut. Rohmat dan istrinya saat ini tinggal bersama 9 anak asuh di rumahnya, mulai dari yang balita hingga yang remaja. Rohmat dan istri merawat anak asuhnya seperti merawat anak sendiri. Setiap hari segala kebutuhan anak-anak asuhnya dicukupinya.
Dalam mengasuh anak, Rohmat tidak membatasi minat dan bakat anak-anaknya. Sebagai contoh, anak asuhnya yang minat di bidang bela diri, ia salurkan melalui kegiatan padepokan. Tak jarang, di rumahnya pun dijadikan tempat untuk berlatih padepokan. Dan anak yang punya bakat bernyanyi pun ia salurkan dengan mengikutkan kegiatan karawitan di daerahnya, yang mana kegiatan itu sekaligus untuk melestarikan budaya Indonesia. Rohmat juga mendidik anak-anaknya bagaimana caranya bercocok tanam. Hal ini ia ajarkan agar nantinya mereka bisa mandiri. Dan hasil dari kebun pun biasanya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari ke-9 anaknya, Rohmat membuka usaha warung sembako dan konter pulsa. Usaha ini dikelola istrinya dan dibantu oleh anak-anak asuh mereka. Sedangkan saat ini, Rohmat pun bekerja sambilan menjadi guru ekstrakurikuler di beberapa sekolah di Madiun. Dari tahun 2007 hingga saat ini, sudah banyak anak asuh Rohmat yang lulus, mandiri, dan sukses. Beberapa di antaranya sudah ada yang bekerja di bank, menjadi kepala sekolah madrasah, dan ada yang menjadi anggota polisi. Ya, saya ya, seorang bintara polisi dengan gaji yang waktu itu baru 1 juta, mulai membantu, dan kita sekarang bisa lihat kegiatan Anda yang luar biasa ya. Tapi saya lihat Anda kok berbesmili gitu ya, berkaca-kaca matanya. Apa yang Anda pikirkan waktu tayangan ini ditayangkan? Saya nggak habis pikir. Semua yang kami lakukan dengan ikhlas, dengan tulus sama istri saya, ternyata di mata orang itu berbeda. Ceritakan anak pertama yang Anda tolong itu siapa dan mengapa? Ketut itu dia bapaknya orang Bali, ibunya orang Pacitan. Ketika saya main ke tempat SMA, teman SMA ke daerah Arjosari Pacitan sana, menemukan cerita bahwa ada kisah kayak zaman Nabi, ada orang tua cuma merebus air dengan batu. Merebus air dengan batu. Ketika ditanya cucunya ini, nenek tersebut bilang nunggu dulu, belum matang. Nah, jadi batunya direbus. Direbus. Untuk apa itu? Untuk membohongi cucunya ini yang ikut neneknya, saking miskinnya. Ketika itu dia baru lulus SD. Terus jadi dia mau makan, tanya makanan, kata neneknya masih direbus. Masih direbus, padahal yang direbus itu batu. Nah, waktu itu saya sama istri lagi main, kebetulan juga sama anak saya juga main. Itu ya sudah, apa mana orangnya, saya lihat kondisinya. Kenapa anak ini sampai miskin dan kenapa tinggal sama neneknya? Orang tuanya kemana? Bapaknya udah cerai, ibunya jadi pembantu di Jakarta. Terus apa yang Anda lakukan? Saya ngomong ke teman saya, kebetulan teman saya guru di SD Pacitan sana. Saya ngomong, mau nggak saya sekolahkan di Madiun? Kalau mau, ayo saya bawa sekaligus ya. Akhirnya saya tanya begitu, anaknya mau ikut, ya sudah kita sekolahkan. Disekolahkan? Siap, di madrasah waktu itu. Iya. Kenapa Anda merasa anak ini perlu disekolahkan? Karena ketika lihat kondisi demikian, si Ketut ini kalau saya bantu uang, saya sendiri jarak yang sangat jauh sekali dengan rumah saya antara 4 jam, dan di sana juga untuk alat komunikasi pun juga tidak bisa untuk mengontrol. Alangkah baiknya saya ngomong sama istri, udah Bu, kita sekolahkan dia, siapa tahu anaknya betah di Madiun, bisa keinginan dia, cita-cita dia biar terwujud. Alhamdulillah dia mau ikut ke Madiun. Lalu uang untuk membayar sekolah Ketut ini Anda ambil dari mana? Saya awalnya kan dinas di Surabaya. Istri di rumah saya bukakan usaha kecil-kecilan, jualan pulsa itu sekalian handphone bekas. Nah, di situ
saya pikir saya setiap hari Jumat pulang dari Surabaya kok tidak membawa apa-apa. Akhirnya saya dari sedikit-sedikit, kebetulan dari Dinas Surabaya ada tambahan pengawalan sedikit, itu saya kumpulkan. Untungnya itu hasilnya itu saya untuk kulakan barang itu. Kulakan, artinya Anda beli handphone bekas. Siap. Terus Anda jual kemana? Saya jual, setiap hari Jumat sore saya pulang ke Madiun, saya taruh di toko itu. Pertama kali itu sedikit yang beli, akhirnya setelah tahu dari mulut ke mulut akhirnya ramai di situ. Wah, pembeli handphone bekas banyak. Iya. Baik. Nah, menarik karena untuk mempertahankan hidup ya, untuk membiayai anak-anak asuh Anda, saya dengar Anda juga pernah jadi tukang ojek ya? Itu ketika saya di Jakarta. Oh, oke. Sampai situ nanti cerita ya. Oh, polisi jadi tukang ojek. Pada saat itu Anda sudah polisi? Sudah. Oh, baik. Habis ini Anda ceritakan, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Anda nggak takut miskin ya dengan membantu orang, sementara Anda sendiri ya waktu itu gaji pas-pasan menurut saya ya. Saya tetap maksa gajinya harus pas-pasan ini. Siap. Kalau mau bebas diabetes, harus mulai dari sekarang. Aktivitas fisik, kurangi gula. Saya pilih Tropicana Slim. Hidup sehat. Mas Rohmat, dengan pangkat brigadir polisi sekarang ini, Anda membantu anak-anak yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan mereka ya. Siap. Nah, tapi ada cerita di mana Anda pernah jadi tukang ojek. Pada saat Anda sudah jadi polisi. Siap. Polisi juga merangkap tukang ojek. Nyambi. Nyambi, ya. Nyambi sama merangkap apa bedanya? Baik, itu kejadian tahun berapa dan kenapa sampai Anda jadi tukang ojek? Ya, ketika saya melihat bahwa dunia pendidikan itu, saya kuliah aja mahal sekali. Dengan gaji saya begini, dulu ibu saya berpesan, kalau sudah kerja, kamu teruskan kuliah. Ternyata berat sekali gitu loh. Nggak ada pilihan lain. Setelah pulang apel, saya nongkrong di Radar Auri sana sama teman-teman ojek, saya bergabung, pulang jam 9. Ya untuk menutupi biaya kuliah itu, karena saya ambil kuliahnya bayarnya bulanan. Teman-teman sesama tukang ojek tahu Anda polisi? Tahu. Anda nggak malu ya? Sepanjang saya tidak berbuat pidana, saya tidak malu. Dan uang itu Anda pakai untuk membiayai kuliah? Iya, saya setiap pulang itu saya kasihin ke istri, dikumpulin sama istri. Ketika waktu bayar kontrakan, bayar kuliah, dan bayar kontrakan serta untuk kebutuhan lain, saya minta ke istri itu. Berapa lama ngojek? Ya sampai saya terakhir ngojek 2004, terus saya penugasan ke perbatasan, ke Kalimantan Timur sana. Pulang dari sana, balik lagi, ngojek lagi saya. Sampai sekarang ini, Ya. Sejak awal tahun 2007 ya, Siap. sudah berapa banyak anak-anak yang Anda bantu pendidikannya melalui tanda kutip beasiswa yang Anda berikan? Saya tidak membantu beasiswa, Bang Andi. Iya, membantu Saya pendidikan. membantu pendidikan, mengarahkan mereka sekitar kurang lebih 54, Bang. 54 anak. Siap. Itu tingkat apa aja? SD, SMP, SMA atau? Mulai terkecil TK, yang tertua sekarang yang masih tinggal sama saya semester 6. Kuliah? Siap. Jadi nilai-nilai apa sebenarnya yang Anda ajarkan atau Anda berikan kepada anak-anak asuh Anda ini? Saya ingin merubah mindset mereka bahwa orang sukses itu bukan hanya milik orang kaya. Itu yang selalu saya gembar-gemborkan kepada mereka. Orang sukses itu tidak selalu... Bukan hanya milik orang kaya saja. Sukses itu bukan milik orang kaya saja. Rata-rata mereka ini dari keluarga yang seperti apa? Bermacam-macam cerita, ada yang keluarga broken, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang tidak punya rumah sama sekali. Jadi hidupnya kadang hingga ke rumah Pak D-nya, ke Bude-nya. Semua keluarganya itu nggak ada yang terima, ya sudah, saya terima. Tarik nafas dulu, saya membayangkan ini bagaimana. Siap. Anda nggak takut miskin ya dengan
membantu orang. Sementara Anda sendiri ya, waktu itu gaji pas-pasan menurut saya ya. Saya tetap maksa gajinya harus pas-pasan ini ya. Siap. Nggak takut bahwa Anda akan kekurangan. Ya selama saya yakin saya punya Tuhan saya itu maha kaya sekali, Allah itu maha kaya. Saya yakin bahwa matematika Allah itu berbeda dengan matematika saya. Jadi sekarang untuk semua kegiatan yang Anda lakukan untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang Anda asuh sekarang ini, Anda masih jualan pulsa? Masih ada beberapa kegiatan anak-anak saya yang untuk mendukung kegiatan biar mereka itu dapat uang saku tambahan, karena namanya anak-anak muda kan, masih muda itu kan banyak kebutuhan kan. Iya. Biar ada tambahan, ada yang kita jual pulsa, ada yang apa namanya, kalau bahasa Jawanya tanggapan apa? Iya. Nyanyi, kalau ada kegiatan-kegiatan tadi, pesta ya. Betul, ada pesta-pesta nyanyi, ada yang nyeles gitu. Kita Nyeles itu jadi sales. dari sales apa produk herbal. Oh, bahasa Jawanya nyeles. Nyeles ya. Nyeles apa? Jamu herbal kebetulan kami distributornya. Oke. Apa namanya, anak-anak saya berdayakan setelah apa tidak ada tugas kuliah ataupun apa, ketika ada pesanan dari apotek-apotek, mereka berangkat untuk apa, mengantarkan dan mengambil uangnya. Uangnya nanti untuk apa? Uangnya mereka tabung, mereka punya tabungan semua, alhamdulillah. Dari hasil. Terus Anda sendiri tadi ngajar juga ya? Siap. Di mana aja ngajarnya? Di SMA Negeri 5 Kota Madiun, juga di SMK Negeri 2, SMK Katolik Bina Farma, juga di SMA Katolik Bonaventura juga saya. Banyak sekali. Ya itu di luar dinas, jam 3 pulang apel, nggak ada kerjaan, biasanya ekstrakurikuler kan sore Bang Andi. Nah, tidak mengganggu kedinasan. Jadi Anda ngajar apa itu? Ngajar paskibraka juga, pramuka juga, OSIS juga, palang merah juga. Diborong semua. Apa keinginan atau mimpi yang ingin Anda wujudkan ke depan? Saya pengen melihat anak-anak asuh yang saya asuh dan anak-anak yang saya bina, kan ada juga anak jalanan yang mantan-mantan napi juga saya bina. Ya, kebetulan saya buatkan band, nanti bandnya bisa Bang Andi saksikan. Wah, Ya anak-anak narkoba lah, ya anak-anak jalanan, anak fang itu saya kumpulkan, saya bina sama komandan saya KP Sujono juga. Kita punya tim, saya bina, mereka saya arahkan, ternyata mereka juga manusia biasa, bisa berubah. bisa berubah. Istri mendukung ya, tidak keberatan ya, karena suaminya ini kan belum kaya-kaya amat tapi sudah sombong banget ini Itu bagi-bagi nih. malah justru saya didukung oleh istri. Jadi istri mendukung ya. Mendukung sekali. Saya yakin karena istri Anda bisa seperti sekarang ini ya. Siap, betul. Betul ya. Betul. Menarik karena dari gaji yang baru 1 juta, Anda sudah tergerak hatinya untuk membantu anak-anak kurang mampu, dan saya lihat tadi kegiatannya bahkan bercocok tanam. Siap. Menarik sekali ya, cerita tentang Anda Mas Rohmat. Untuk itu hari ini ada seseorang yang ingin mendukung apa yang Anda lakukan. Dia adalah Mas Denny Diana. Silakan naik ke atas. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Iya, jadi anak asuh Anda salah satu ya, bekerja di tempat Anda. Ya, Baik, Anda ini pemilik, pendiri perusahaan itu. boleh dibilang seperti itu, Pak. Perusahaan apa ini? Jamu tetes, Pak. Jamu tetes. Ya, HG. Baik. Ya. Mengapa kemudian Anda ingin sekali mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Rohmat ini? Karena memang itu salah satu misi dari perusahaan kami, ingin membantu orang-orang yang tidak mampu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebetulan saya melihat sendiri beliau, anak asuhnya di rumah ada 11. Saya membayangkan biaya pendidikannya pasti sangat besar. Itu. Baik, itu yang menggerakkan hati Anda ya. Baik, apa yang Anda berikan, dukungan semacam apa boleh? Ya, Ya, Pak. ini dia ya. Silakan langsung aja diserahkan kepada Mas Rohmat. Iya. Ya. Mas Denny ketika mendengar Pak Rohmat ini